بسم الله الرحمن الرحيم Subscribe, like, and share. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita kehidupan yang terbaik di dunia dan akhirah, dan semoga Allah merahmati kita untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sampai Allah izinkan kita meninggal dalam husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengambil materi mengenai pembatu kalimat syahadat atau dalam bahasa Arab disebut dengan nawaqidus syahadatain. Ya, nawaqidus syahadatain. Langsung saja pada materinya saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sengaja saya menggunakan bahasa supaya sebagian bahasa mudah-mudahan bisa diterima dan dimanfaatkan insyaallah. Nah, pembatal dalam bahasa Arab yaitu an-nawaqid. Nawaqid ini jamak dari kata naqid, yang mufradnya yaitu naqid. Apa itu naqid? Yuqalu naqdu syai'i naqdan, yaitu membatalkan sesuatu sehingga batal. Atau dalam makna lain afsadahu ba'da ihkamihi, sesuatu yang dirusak setelah dikuatkan. Ya, sesuatu yang dirusak setelah dikuatkan. Wa naqadha ma abramahu fulanun ay abtalahu, dan dikatakan seseorang membatalkan apa yang telah dibangunnya berarti dia menghancurkannya atau meratakannya dengan tanah. Fanaqdu diddul ibram, ya, maka naqad itu, ya, yaitu membatalkan itu artinya lawan daripada membangun. Dan wa minhu naqdul ahdi awil yamin, dan di antara makna naqad ini juga bisa dikatakan naqdul ahdi, membatalkan janji, awil yamin atau sumpah, yang artinya nakasahu, dia ingkari. Wa naqdul habli awil ghazli, membatalkan tali atau ikatan, artinya hillu taqatihi, melepaskan ikatan-ikatannya. Wa naqdul bina, dan membatalkan bangunan, artinya hadamuhu, menghancurkannya. Bisa kita lihat nanti makna-makna ini di dalam kamus Asasul Balaghah li Syekh Az-Zamakhsyari dan kamus Al-Muhit lil Fairozi Al-Abadi, begitu juga di lisan Arab atau Al-Mu'jam Al-Wasit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan makna bahasa ini terlebih dahulu agar mendekatkan pemahaman kita kenapa dikatakan pembatal dan kenapa kita harus mengetahui makna dari kata ini, sehingga kita nanti akan memahami efek, ya, dari apa yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Secara istilah, yuradu bin nawaqid la ilaha illallah mafsadatuha. Yang dimaksudkan dengan membatalkan la ilaha illallah artinya adalah benar-benar merusakkannya. Ai al-umurul lati idza fa'ala syakhsu fasada tauhidahu wantaqadha, yaitu sesuatu atau perkara yang jika dilakukan oleh seseorang fasada tauhidahu, rusak tauhidnya, ya, rusak akidahnya, wantaqadha, batal, ya. Dalam makna lain, fa idza wajada fil abdi naqidun min nawaqidil la ilaha illallah, jika dalam diri seorang hamba terdapat satu pembatal dari pembatal-pembatal yang ada tentang la ilaha illallah,
fa innahu la yakunu minal muslimin, maka dia sah tidak lagi menjadi seorang muslim. Wala yaktasibu ahkamuhum, dan dia tidak boleh berhukum dengan hukum kaum muslimin. Bal yu'ti ahkamu ahlu syirik wal kufri, kalau dia bersalah mau dihukum, maka dihukum sesuai dengan hukum orang yang syirik dan orang yang kufur. Apa hal-hal yang membatalkan akidah ini? Ya, para ulama merangkum banyak hal, ya, dari banyak hal tentang yang membatalkan syahadatain ini, sehingga terkumpul 10 poin inti tentang hal ini. Yang jika ada di luar 10 hal ini tetapi berkaitan dengannya, ada kaitannya, maka dihukumi dengan 10 dari hal-hal yang membatalkan syahadat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sajakah itu? Yang pertama, asyirku billahi taala. Ya, syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari syirik ini kita perhatikan, ya. Dan makna dari syirik ini adalah an yasarrifal insanu syai'an minal ibadat li ghairillahi ta'ala. Yaitu manusia mengarahkan atau menunjukkan atau memperuntukkan sesuatu bagian dari ibadah-ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fayaj'alu ghairallahi niddan lahu Subhanahu wa taala, maka dia menjadikan selain Allah sebagai niddan, lawan lahu Subhanahu wa taala, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya wal ibadatu katsiratun minha, banyak sekali ibadah itu diantaranya ad-du'a, doa kepada Allah, wan nuzur, nadar, wadzabhu, yaitu menyembelih, wasujud, sujud, wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Faman sarafa syai'an min hadhil ibadat aw ghairaha li ghairillahi ta'ala fahuwa musyrikun billahi ta'ala. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu daripada ibadah-ibadah yang tadi disebutkan, ya, atau lain selainnya, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa syirku huwa a'dhamu dzanbin usiyallahu ta'ala bihi, dan syirik itu adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkan dengannya, dan tidak mengampuni dosanya dan mengampuni dosa selainnya, liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Surah An-Nisa ayat 16. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik terhadapnya dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang dikehendaki Allah. Wa may yusyrik billah, barang siapa mensyirikkan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah menanggung dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Dalam ayat lain Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh telah kufur mereka yang mengatakan sungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israel, dan Al-Masih mengatakan, ya wahai bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Tuhanku, Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billahi, sungguh barang siapa yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu 'alal jannah, telah Allah haramkan ke atasnya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lizzalimin min ansar, sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Maidah ayat 72. Berkata Luqman
Al-Hakim dalam wasiatnya kepada anaknya sebagaimana yang disampaikan dalam surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim, wahai anakku janganlah mensyirikkan Allah, sungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, yaitu asyirku billah, ya. Yaitu hal-hal yang membatalkan syahadatain. Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tsaniyan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah wasa'ita, yaitu penghalang, ya, atau perantara, yusarrifu lahum syai'an, ya, yang mengalihkan sesuatu hal kepada mereka, minal ibadati, dari ibadah, yuqarribuhu ilallahi zulfa, dengan alasan agar ini menjadi wasilah saya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah. Mereka itu tidak sekedar menjadikannya itu wasilah, ya, tetapi juga mereka berdoa kepada orang-orang itu, ya, kepada hal-hal itu, meminta syafaat darinya, wa yatawakkalu alaihim, dan juga bertawakal kepada mereka. Faqad kafara ijma'an, hukumnya ini telah kufur secara ijma' para ulama, sebagaimana Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat, yang tidak memberikan bahaya, mudarat atau pemanfaat. Dan lalu mereka mengatakan sungguhnya mereka ini adalah syufa'auna, pemberi syafaat kami, indallah, di sisi Allah kelak. Katakan, apakah Allah tidak memberikan kabar kepada kalian bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard? Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang kalian syirikkan dengannya. Surah Yunus ayat 18. Fasamahullahu ta'ala ibadatun, ya, maka dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala hubungkan hal tersebut dengan ibadah, wa samma hadza syirkan, dan ketika orang-orang tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut telah disifati dengan syirik. Wa qala ta'ala, lalu Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inilah bahwasanya milik Allah agama yang suci, dan mereka yang mengambil selainnya, yaitu penolong-penolong, mana'buduhum, mereka mengatakan kami tidak untuk mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, sebagai wasilah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sungguh Allah memutuskan perkara di antara mereka terhadap apa yang mereka berselisih padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, sungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta lagi kufur. Surah Az-Zumar ayat 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma man ittakhadha bainahu wa bainallahi wasitatun. Adapun mereka yang mengambil, ya, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ya'taqidu annaha sabab, dan dia yakin ini hanya sebab saja. Ini hanya sebab saja, ya. Wala yadhbahu wala yanzurulah, dia tidak menyembelih untuknya, tidak bernazar untuknya, wala yad'uha, tidak meminta kepadanya, min dunillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa ya'taqidu annaha al-ibadatu lillahi wahdah, ya, dan dia yakin bahwasanya itu adalah ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala saja, walakinnahu yaqul, lalu dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqin fulanin au bijahin fulanin fa'amilahu hadza bid'atun wa wasilatun ila syirki wa laisa syirkan akbar. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu dengan hak orang ini, dengan keberkahan orang ini, ya, maka perbuatan ini dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bid'ah, ya, wa wasilatul syirki, dan dikhawatirkan akan menjadi sebab kesyirikan. Walau demikian ini bukan syirkan akbar, bukan syirik besar, ya. Makanya hal ini yang sering terjadi di masyarakat, dan kita harus berhati-hati kalau seandainya kita tidak tahu ilmunya mengenai pergi ke kuburan kemudian meminta ke kuburan di situ, ya, atau meminta kepada sahibul qabri, ini adalah aulia Allah, karena ini adalah waliullah dan sebagainya. Kalau tidak tahu ilmunya maka jauhi lebih baik, ya. Jauhi lebih baik. Kemudian yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum, ya. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau dia ragu kepada kekufuran orang musyrik itu, atau dia membenarkan mazhab mereka. Lianna Allah azza wa jalla kafarahum fi ayatin katsirah. Kenapa dianggap batal akidahnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka pada banyak ayat, wa amara bi'adawatin, dan Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bermusuhan dengan mereka, liftira'ihimul kadhiba alaihi, karena mereka berbuat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dustanya. Apa saja dustanya? Sebagaimana firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kufur mereka yang mengatakan bahwa Masih itu, bahwasanya Allah, innallaha huwal masih ibnu maryam, sungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Ya, seakan-akan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ya Al-Masih. Nah, orang-orang yang mengakui akan perkataan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasanya ini adalah memang Tuhan, jelmaan Tuhan dan sebagainya, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah adalah 3 dalam 1. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang esa. Wa illam yantahu, kalau mereka tidak berhenti terhadap apa amma yaqulun, terhadap apa yang mereka katakan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka yang sangat pedih. Surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Jadi kaum Nasrani mengatakan Masih bin Maryam itu Allah. Oke. Orang Bani Israel mengatakan Uzair bin Ibnullah. Uzair anak Tuhan, ya. Kisah Uzair silakan dibaca masing-masing supaya kita bisa paham siapa itu Uzair. Yang Uzair itu yang Allah matikan, tidurkan 100 tahun baru dia kembali. Silakan untuk dibaca Bapak-Bapak sekalian karena waktunya kita sangat terbatas sekali untuk saya jelaskan. Nah, dalam ayat lain Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzair anak Tuhan. Berkata orang Nasrani Al-Masih anak Tuhan. Di satu sisi mereka mengatakan Al-Masih itu Allah, di satu sisi mereka mengatakan anak Tuhan. Maka mereka pusing sebenarnya. Mereka mau mengatakan apa? Surah Taubah ayat 30-31. Kemudian
yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak mengakui kekufurannya, yang ragu-ragu terhadap kekufurannya, wala yuhkamu bi islamil mar'i hatta yukafir musyrikin. Tidak dikatakan Islam seorang sampai dia mengakui kekufuran orang musyrik. Fa in tawaqqafa fi dzalik aw syakka fi kufrihim fa huwa mithluhum. Barang siapa yang tidak mengakuinya atau ragu terhadap kekufuran orang musyrik, maka dia seperti mereka. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, al-awwalu li'annahu bi'adami takfiri haula'i yakunu mukadziban lillahi wa rasulih. Karena efek dari orang muslim yang tidak mengakui kekufuran orang musyrik sama dengan dia mendustakan Allah dan Rasulnya, karena banyak ayat serta hadis yang menceritakan tentang kufurnya orang-orang musyrik. Yang kedua, kenapa dia mislahum seperti mereka? Lianna man syaratal min syartil iman. Ya, min syartil iman billahi al-kufru bit-taghut. Karena syarat dari imannya, sahihnya, benarnya iman seorang adalah kufur terhadap taghut. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali agama Allah yang kuat, lam fisama laha, tidak akan terputus. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat, man i'taqada, ya, barang siapa yang yakin anna ghaira hadin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa petunjuk selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmal min hadihi, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, atau anna hukma ghairahu, atau hukum selain hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanu min hukmihi, lebih baik daripada hukumnya, kalladzi yufaddilu hukmat tawaghit ala hukmihi, sebagaimana hukum orang yang mengutamakan hidup atau berhukum dengan hukum taghut daripada hukum Allah dan Rasulnya. Wa dzalika kalladzina yaqulun, dan hal itu seperti mereka yang mengatakan, inna infadha hukmillahi fi rajmiz zani al-muhsan aw qat'il yadis sariq la yunasibu hadzal asl hadir. Sebagaimana ada orang yang mengatakan, sungguh penerapan hukum Allah dengan merajam orang yang berzina, ya, orang yang berzina dirajam, yang sudah menikah, atau memotong tangan pencuri, sungguh itu tidak lagi cocok, ya, sesuai dengan zaman sekarang ini. Kenapa katanya? Karena li'anna zamanana qad taghayyara an zamanin nabi. Karena zaman kita ini sudah berubah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kalladzi yaqulun, begitu juga sama dengan orang yang mengatakan inna ghairahu minal ahkam mislahu au afdal minhu. Sungguhnya hukum yang lain sama dengan hukumnya Allah dan Rasulnya ini, atau mungkin hukum yang lain lebih afdal. Kenapa? Karena sesuai dengan perkembangan waktu bisa dirubah-rubah, kata mereka demikian. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Maka sungguhnya tidak, wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman, ya, tidak menjadikan kamu sebagai yang mereka berselisih dalamnya, summa la yajidu fi anfusihim, sampai mereka tidak mendapatkan sesuatu problem dalam hati terhadap hukum ini,
mimma muslimat, mereka menyerahkan atau berserah diri pasrah terhadap hukum-hukum yang engkau. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fa hukmal jahiliyah yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang kalian harapkan? Wa man siapa yang lebih baik hukum orang yang yakin? Al-Maidah ayat 50. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum terhadap apa yang Allah turunkan, maka sungguh adalah mereka orang-orang kafir. Surah Al-Maidah ayat 44. Kemudian dalam ayat Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu ayakuna lahumul khiyalla walalan mubina." Tidak berhak bagi seorang mukmin atau orang-orang mukminah jika diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu perkara, ya, mereka meminta pilihan lain dari perkara tersebut. Barang siapa yang melakukan itu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, satu nanti boleh silakan dibaca sendiri, ya. Setidaknya yang ayat ini menguatkan daripada ayat-ayat yang lain. Yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang tidak suka, ya, benci terhadap sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, ya, dia tidak suka, maka barang siapa yang membuat seperti ini, sungguh dia telah kufur. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Wa qad nalal munafiquna an-nasib al-akbar min hadhil khaslah. Dan orang-orang munafik telah termasuk dalam perkara ini. Wa ya'maluna bi ba'di syara'il Islam adh-dhahir, kan sebagian syariat Islam, ya, yang ada, walakinnahum fil khafa yunal bughdha wal karahiyata li syari'il Islam. Ya, mereka tidak mereka melakukan perkara yang dibenci. Ya, mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Begitu juga mereka menunjukkan di belakang orang-orang muslim. Dan wa qad hakama Allahu ala man karaha syai'an mimma ja'a bi Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi orang-orang yang membenci sesuatu, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kufri wad dhalal, dengan kufur dan sesat, sebagaimana Allah berfirman, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'maluhum, bagi mereka dan amalan mereka telah sesat. Kenapa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal tersebut karena sungguhnya mereka membenci terhadap apa yang telah Allah turunkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanguslah amalnya. Surah Muhammad ayat 8 sampai 9. Rasul ra'aital munafiqin, mereka, kemarilah berhukumlah terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan melihat orang-orang munafik yasudduna anka, ya, berseberangan denganmu, sududa, dengan dengan nyata, berseberangan dengan nyata. Fakullun
man karaha ma anzalallahu fa'amalahu habitun. Dan setiap orang yang benci apa yang telah Allah turunkan, habit, hangus. Wa in amila bima kariha, ya, jika dia menunjukkan hal tersebut. Allah Ta'ala dzalika bi annahum taba'u lahum, hal tersebut karena mereka mengikuti apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melaksanakan apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wa karihu ridwanahu, dan mereka benci, tidak suka dengan ridha Allah. Fa ahbata amalahum, hingga akhirnya mereka terputus atau hangus. Surah Muhammad ayat 28. Bapak Ibu, yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul. Barang siapa yang mencaci sesuatu dari agama Rasul dengan pahalanya, atau bermain-main dengan ikopnya, kafar, sungguh dia telah kafir. Ya, wad dalilu, dan dalil terhadap hal itu firman Allah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi, bertanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan, sungguhnya kami, ya, sedang nakhud, canda, wa nal'ab, main-main. Katakan kepada mereka, maksudnya kalian mempermainkannya, la ta'tadir alasan, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Surah At-Taubah ayat 65 ayat 66. Ya, makanya istihza bi syai'in mimma ja'a bihi Rasul kufrun bi ijma'il muslimin. Oleh karena itu bercanda-canda, ya, bercanda-canda, bergurau atau memain-mainkan sesuatu dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, kufur dia. Sebagaimana kesepakatan kaum muslimin, walau lam yaqsud haqiqatal istihza kama law hazala mazihan, ya, walau dia tidak bermaksud, ya, sebenarnya bermain-main, maka dia dihukumi seperti orang yang, ya, berbohong saat bercanda, ya, berbohong saat bercanda, dan kedua-duanya adalah diharamkan dalam agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bahkan melarang orang-orang beriman duduk bersama orang-orang itu. Ya. Allah melarang orang-orang beriman duduk bersama orang-orang yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana anna man jalasa ma'ahum fa huwa mithlahum. Dan Allah terangkan, jelaskan bahwa barang siapa yang duduk bersama mereka, maka dia sama dengan mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sungguh telah Allah turunkan ke atas kalian Alkitab. An idza sami'tum, yaitu jika kalian mendengar ayatillah, ayat Allah, yukfaru biha, ya, dipermainkan, maka sungguh dia telah kufur dengannya. Wa yustahza'u biha, ya, dicanda-candain juga sama kufur dengannya. Fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka mengalihkan pembicaraan dari hal tersebut. Innakum idzan mislahum, kalau kalian duduk bersama mereka, sungguh kalian beserta atau sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina, sungguh Allah menggolongkan orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir, fi jahannam jami'a, di dalam neraka jahanam semuanya. Orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam semuanya. Surah An-Nisa ayat 140. Selanjutnya yang ke-7, as-sihru, yaitu sihir, ya, perbuatan sihir. Wa minhu, ya, as-sarf wal ataf, baik itu
sihirnya itu untuk mengalihkan atau sihir kelembutan. Faman fa'alau aw radiya bihi. Barang siapa yang melakukan itu atau ridho dengannya, ya ridho ini, wah saya lihat itu istri saya kok kasar banget sih, tolong dong dikasih jampi-jampi supaya istri saya itu lembut, ya. Atau ada seorang mengatakan, saya mau perempuan itu suka sama saya mau laki-laki itu suka sama saya, tolong dikasih jampi-jampi, ya. Barang siapa melakukan ini dan ridho, ya, dengan perlakuan hal tersebut, ya, ridho ini, ada seorang ibu karena sayang sama anaknya mengatakan, nah ini ada Pak Ustadz mau nanam sesuatu di badanmu supaya kamu terlindung, ya. Ridho dia, kafaroh, dia sudah kufur, ya. Baik yang melakukan, yang meminta, ya, atau yang dibuatkan untuknya, faqad kafaroh, sudah telah kufur. Qala ta'ala, Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, sampai akhir ayat, yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya sihir itu memisah antara suami dan istri, ya. Dan tidak melakukan sihir ini kecuali para setan. Artinya orang-orang yang melakukan sihir, mereka sungguh telah bekerja sama dengan syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mualatul musyrikin, mengangkat orang kafir sebagai wali, pemimpin. Wa muzaharatuhum, kemudian menampilkan mereka. Wa muawanatuhum 'alal muslimin, dan menolong mereka, ya, di atas orang-orang muslim. Artinya ada orang yang menolongnya supaya orang muslimin kalah. Wa dalilu 'ala dzalik, ya. Dan dalil atas kekufuran mereka ini sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauman zalimin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orangnya pemimpin, ya, sebagai pemimpin. Siapakah pemimpin itu? Adalah orang yang mampu memahami, mengorganisir, ya, kepentingan orang banyak, ya, kepentingan hamba-hamba Allah semuanya. Oke, kita ambil misalnya tafsir yang sebagai terjemahan sebagaimana yang disampaikan oleh Kemenak. Yang namanya aulia itu adalah teman setia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman setia itu siapa? Apakah teman setia itu orang yang tidak kita kenal? Apakah teman setia itu orang yang jauh daripada kita? Teman setia itu adalah orang yang bersama kita. Kalau kita ada problem, kita curhat sama dia. Ya, bayangkan kalau teman curhat saja tidak boleh diambil dari orang musyrik, Yahudi dan Nasrani. Loh, kok bisa ada orang mukmin mengambil pemimpinnya? Teman setia aja tidak boleh, apalagi mengangkat pemimpin. Maka hanya orang-orang yang sehat saja yang mampu memahami ayat ini, ya. Kenapa? Karena ba'dhum awliya'u ba'd. Karena kalau kita jaga mereka sebagai aulia kita, pemimpin kita, teman setia kita, maka sungguh Anda bagian daripada mereka. Ya, wa mereka memilih mereka, sungguh dia bagian daripada mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sungguh Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Surah Al-Maidah ayat 51. Ayat yang kedua dalam surah Al-Mumtahanah nanti boleh dibaca sebagai penguat terhadap poin ke-8 ini.
Begitu juga dalam surah Al-Maidah 57 dan dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dan nasi yasa'uhul khuruju 'ani syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar ya dari syariat Islam sebagiannya, artinya boleh tidak menerapkan sebagian dari syariat Islam ya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah kufur. Kenapa? Li'annahu mukadzibun liqaulillahi ta'ala, karena dia telah mendustakan ya firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum. Wahai manusia, sungguhnya aku Rasulullah kepada kalian. Jami'an, ya kepada kalian semua, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, ya, dari Tuhan yang memiliki langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya. Yuhyi yumit, menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, an-nabiyil ummi alladzi yang yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wa kalimati, dan ayat-ayatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tak boleh keluar sebagian, tidak mau mengamalkan sebagian dan mengamalkan sebagian, atau memilih hukum sebagian yang cocok dan meninggalkan yang tidak cocok. Ya. Apa namanya? Kalau yang berkaitan dengan hawa nafsu, senangnya bukan main. Ya. Tetapi dibagi rata, tidak mau mengambil ilmu waris. Ya, karena apa? Karena itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang apa namanya rezeki, maka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan mengambil yang haram, ya. Kalau sedikit nggak apa-apa, kalau banyak demen. Ini nggak bisa. Ya, maka tidak bisa kita keluar sebagian dan mengambil sebagian. Hukum Allah harus diterapkan semuanya, ya. Harus diterapkan semuanya. Kalaupun ada yang tidak bisa, katakan insya Allah saya akan menerapkannya lain waktu. Jangan mengatakan tinggalkan. Ya. Dalam surah As-Saba juga silakan nanti dibaca Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-A'raf juga mengatakan hal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Siapa yang tidak mendengar, ya, siapa yang tidak mendengar apa yang aku sampaikan dari umat ini, baik itu orang Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, ya dia sudah mendengar tapi tidak beriman, dan tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi golongan penduduk neraka. Dari faman raghbal khuruj an syariatin nabi, barang siapa ya yang keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, awi dhannal istighna'i anha, atau merasa saya sudah cukup mengamalkan ini, artinya cukup sebagian ini, nggak usah yang lain, nggak usah saya makan. Faqad khala'a ribqatul Islam min unuqihi, sungguh telah tercabut tali Islam dari lehernya. Allah berfirman, "Wa may yabtaghil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengharapkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia menjadi bagian orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10, al-i'radu 'ani dinillah, menentang agama Allah, ya. Atau menentang ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamu. Udah begitu dia enggak mau belajar pula. Wala ya'malu bihi, apalagi mengamalkannya.
Maka Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayatillahi tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqibun." Barang siapa, ya, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang disebutkan ayat Allah kepadanya, kemudian dia menentang, ya, kemudian dia menentang. Sungguhnya mereka bagian daripada orang-orang yang mujrim dan mereka akan dibalas di akhirat kelak. Dalam ayat lain, walladzina kafaru amma undziru mu'ridun, dan sungguh orang-orang kafir itu adalah yang menentang terhadap apa yang telah kami sampaikan. Surah Al-Ahqaf ayat 33. Bapak Ibu, bahasa menentang ini begini. Ayo laksanakan zakat dengan baik. Karena zakat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, apa zakat itu? Kamu ini mau memanfaatkan harta orang lain saja. Ini nggak boleh ngomong begitu. Kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak mau berzakat, diam aja. Ya nggak usah dibilang-bilang begitu. Apalagi Anda ngomong gitu nggak mau belajar. Dan itu bahaya sekali. Perkataan itu mampu mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan i'rad, menentang di sini adalah al-i'radu an ta'allumi asliddin. Dia tidak mau, ya, mempelajari usuluddin. Ya, usuluddin ini bukan maksudnya harus masuk fakultas usuluddin, bukan. Usuluddin ini artinya adalah pondasi agama. Pondasi agama itu rukun Islam dan rukun iman. Tak mau dia belajar ini. Alladzina yakunu bimar'u musliman, yang dengan mempelajari ini jadilah seorang muslim itu, seorang itu menjadi orang muslim. Kalau dia tidak mau belajar ini, maka fa'lam annahu la ilaha illallah juga dia tolak hingga akhirnya jadi kufur kepada Allah dan Rasulnya. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma kufrul i'rad, adapun kufur karena menentang, fa an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'anir rasul, yaitu dia yang mengalihkan pendengarannya dan hati dari Rasul. La yusaddiqu wa la yukadzibu. Dia tidak mau membenarkan dan juga tidak mau mendustakannya juga. Wala yuwalihi wala yu'adihi, dan tidak mau juga menjadikan dia wali atau juga tidak mau memusuhinya. Wala yusghi ila ma ja'a bihi albattah, dan juga tidak menuju kepada apa yang datang. Rasul datang dengan itu kesemuanya. Kama qala ahadun bani abdil ya lay ya li ya laili, ya, sebagaimana berkata seorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi aqulu laka kalimah, demi Allah aku katakan kepadamu satu kalimat, in kunta shadiqan, jika engkau benar, fa anta ajal fi ainayya min an arudda alaika, maka aku lebih mudah untuk menolakmu. Fa in kunta kadiban, jika engkau bohong, fa anta ahqaru min an ukallimak, maka sungguh engkau orang paling nista yang aku bicara denganmu. Bayangkan ngomong ini Bapak Ibu sekalian, ya. Dia ngomong pada Nabi, kalau kamu benar, ya, Bani Abdin Yalil ini ngomong kepada Nabi, kalau kamu benar, maka sungguh engkau adalah orang tidak ada masalah aku menolakmu. Kalau engkau bohong, engkau paling hina yang aku bicara dengannya. Coba, apa ngomong ini? Maka orang yang seperti ini dianggap kufur kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal-hal yang membatalkan akidah ini atau syahadatain ini tanpa ada akibatnya? Ada akibatnya. Dan akibatnya banyak sekali. Saya bacakan poinnya. Nanti Bapak Ibu ada yang bertanya, dipersilahkan. Apa akibatnya? Akibat dari batalnya syahadat seorang, amal ibadahnya terhapus. Seluruhnya tak bermanfaat. Yang kedua, haknya sebagai seorang muslim sirna. Ya, baik secara hukum, ya, apa saja yang berkaitan dengan itu, baik dia
menjawab salam, mengunjungi yang sedang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangannya, mendoakan yang bersih dan sebagainya tidak lagi berlaku. Yang ketiga, haram menikahi seorang muslimah. Yang keempat, tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan seorang wanita muslimah. Yang kelima, tidak mewarisi dan tidak diwarisi hartanya. Yang keenam, jika mati tidak disolati, tidak dikafani, serta tidak boleh didoakan apabila seorang mati dalam keadaan murtad dari Islam. Yang ketujuh, jika mati tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. Ternyata tidak boleh mencampur adukan antara pemakaman orang muslim dan orang kafir. Ya, saya melihat di Yogyakarta ini Bapak Ibu sekalian, pemandangan yang miris. Perlu kita perbaiki ini. Masa orang Islam sebelah-sebelahan dengan orang kafir, ini Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita. Selanjutnya yang ke-8, jika mati dalam keadaan murtad, tidak boleh dimintakan ampunan baginya. Sebagaimana Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW saat meminta ampun kepada Ubay bin Salul. Yang ke-9, kaum muslimin berhak memberikan berita buruk ketika melewati kuburnya. Ya, sebagaimana Rasul bersabda, "Haitsuma mararta biqabrin kafirin fabashshiru binnar." Dimanapun kamu melewati orang kafir, maka sampaikan berita buruk neraka untuknya. Yang ke-10, sesembelihannya haram bagi kaum muslimin. Nggak boleh orang Islam makan sesembelihannya. Yang ke-11, persaksiannya ditolak. Yang ke-12, tidak boleh memasuki tanah suci. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum pidana, ini yang saya maksud hukum pidana ini kalau hukum satu negara, hukum Islam. Jadi orang yang murtad maka diambil dasar hukumnya man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Tetapi hukum bunuh ini wajib ya diterapkan oleh hukum atau negara yang berhukum syariah. Sedangkan yang negara yang tidak berhukum syariah maka diserahkan kepada hukum yang ada. Tetapi ingat, Islam memberikan tempo 3 hari kepada orang tersebut untuk agar orang-orang muslim mendakwahinya, menyerahkannya. Kalau tidak sadar baru diambil jalan hukum pidana. Itu pun tergantung hukum negara yang bersangkutan. Bagaimana kalau ada orang murtad kembali? Bagaimana caranya? Yang pertama bertaubat. Dalam kitab Zadul Mustaqni dinyatakan wa taubatul murtaddi wa kullun kafirin islamuhu bi an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sungguh taubat orang kufar, orang kafir, orang murtad dan semua orang kafir yang mau masuk Islam dengan bersyahadat ya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Beliau menjelaskan barang siapa yang kufur karena mengingkari suatu fardu dan lain sebagainya, fataubatu maka taubatnya adalah bersyahadat dan dia berikrar bahwa saya jauh dari agama-agama selain Islam. Ya, begitu yang disebut dalam kitab Zadul Mustaqni. Yang kedua, sebagaimana dari Qais bin Al-Asim, beliau mengatakan bahwasanya aku datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi dengan air campur bidara. Air yang dicampur bidara. Hadis riwayat Abu Dawud dalam hadis 355. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang hal ini. Dalam hal ini semoga memberikan pandangan kepada kita tentang bahayanya sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan syahadatain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan diaturkan kepada Ustadz Arfi yang telah menyampaikan pemaparan akidah yang membatalkan dan juga bagaimana cara kembali. Baik Ustadz ya, karena benarnya kalau menurut saya pribadi materinya termasuk yang berat ya Ustadz, karena pondasi ya. Jadi ketika ada hal yang mungkin tadi membatalkan, itu sedikit membuat kita juga tergoyahkan ya, apalagi dengan kondisi
dalam masyarakat dan juga kehidupan seperti saat ini, yang memang perlu ilmu ya, yang kemudian bisa menjadikan diri kita ini berlandaskan ilmu untuk kemudian bertindak dan beramal. Baik Ustadz ya, karena udah pukul 5 mungkin satu aja ya, atau dua. Boleh, Nanti boleh, monggo. kemudian saya simpan untuk Ustadz Arfi bisa mempersiapkan jawaban di pertemuan selanjutnya. Ya Ustadz, ini nanti mungkin sambil bisa dibaca juga ya. Izin bertanya Ustadz, dalam Islam kan ada hukum bagi orang pezina yaitu dicambuk atau dirajam. Tapi di Indonesia sendiri hukum orang pezina terutama yang belum menikah sehingga yang berzina tersebut hamil, lalu masyarakat menikahkan mereka dalam kondisi wanita pezina tersebut hamil. Jadi bagaimana hal tersebut Ustadz? Apakah hal tersebut sudah menyalahi akidah? Dan tadi terkait hukum orang yang mencuri dan hukum Islam yakni dipotong tangannya. Tetapi di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Jadi bagaimana Ustadz ya? Jadi lebih ke penerapan. Ya, jadi yang pertama mengenai wanita yang laki-laki dan wanita yang belum menikah kemudian berzina, ya belum menikah ya. Kalau dia sudah nikah dalam Islam dirajam. Kalau dia sudah nikah dalam Islam dirajam. Kalau dia belum menikah maka dicambuk. Dalam Islam, di Indonesia karena tidak menganut hukum Islam, maka diatur dalam undang-undang pidana. Kalau keluarga laki-laki atau keluarga perempuan melaporkan yang bersangkutan ke jalur hukum, maka itu bisa dipidana. Ya. Kalau dengan bahasa diperkosa. Ya. Kalau dengan bahasa sama suka, di sini yang problem. Ya, di sini yang problem. Nah, yang kedua, memang tidak ada jalan tengah yang paling baik saat ini kecuali menikahkan orang yang sudah berzina. Apa pertimbangannya? Daripada mereka terus melakukan perzinahan, lebih bagus dinikahkan. Ya, dinikahkan. Terus bagaimana dengan hukum anaknya? Ya, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau memang diketahui, dipahami bahwa laki-laki itu yang menzinai perempuan itu adalah benih dari laki-laki tersebut, maka dihubungkan kepada ayahnya. Tetapi ulama yang lain tidak. Kenapa? Karena yang namanya keturunan itu wajib dari nasal yang sah, dari hubungan yang sah, dan kita menganut ini. Ya, dan kita menganut ini, yaitu bahwa yang namanya anak itu hasil dari hubungan yang sah. Ya, kalau tidak sah maka kita tidak mengatakan itu anak dari ayahnya, tetapi anak dari, mohon maaf ini, selingkuhan dan sebagainya. Mohon maaf ini, bahasa kasar seperti itu. Maka tidak ada jalan tengah saat ini untuk hal itu kecuali dinikahkan mereka itu daripada berzinahnya langsung atau terus berjalan. Nah, begitu juga hukum Indonesia. Saya pernah menyampaikan ya ngobrol sama profesor ketika beliau juga mengkritik tentang hukum ini. Beliau hukum memang dikritik, hukum Islamnya sama beliau. Saya bilang, Prof, mohon maaf, efektif mana orang yang dipenjara, dia mencuri, kemudian dia penjara, ya, daripada orang mencuri dipotong tangan, efektif mana? Efektif di penjara. Apa kata beliau? Karena tangan itu simbol kekuatan, kata beliau. Maka supaya kekuatannya terhadang, maka dipenjara. Ini logikanya beliau. Saya bilang, Prof, mohon maaf, hari ini berapa banyak orang yang dipenjara tapi sukses untuk menjalankan bisnis maksiat di penjara. Terdiam beliau. Baru saya sampaikan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan dalam Islam tangan yang menjaga, ya, seseorang yang menjaga tangan dengan baik maka akan dimuliakan.
Tetapi barang siapa yang menghinakan tangannya walau dengan sesen, maka cocoknya dipotong. Baru beliau sampaikan 40 tahun Islam berjaya di muka bumi ini dari zaman para sahabat, dari zaman Rasulullah sampai 40 tahun zaman tabi'in, tidak satu pun tangan dipotong, cuman 2 tangan dipotong. Ya, cuman 2 tangan dipotong. Kenapa? Karena sangat menjaga syariat Islam tersebut. Bukan menjaga takut tangannya dipotong, bukan, menjaga syariat Islam. Tetapi hari ini dengan potong tangan, saya bilang sama profesor tersebut, apakah orang yang mencuri berkurang, Prof, atau bertambah? Beliau diam. Apa kata beliau? Ini kamu pendapatnya, itulah yang benar, katanya. Ya, nggak bisa beliau jawab lagi. Kenapa? Karena terbukti penjara itu bukan efektif untuk menyelesaikan masalah pidana. Nah, itu yang dapat saya jawab. Yang pastinya, karena kita posisinya di Indonesia, maka sampai saya ambil istihad fiqhiyah. Istihad fiqhiyah yang disampaikan oleh para ulama, ya, selama hukum tersebut tidak menzolimi orang lain, maka ikuti dia karena posisinya berada di negara yang bukan negara syariat, hukum syariat Islam. Tetapi kalau seandainya kita punya kemampuan untuk merubah syariat itu atau tatanan peraturan itu, hukum-hukum tersebut, maka lakukanlah sekuat yang engkau mampu karena di sana ada jihad fisabilillah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang punya konsentrasi dalam Islam. Mereka membuat partai politik, kemudian mereka memperjuangkan hal tersebut di parlemen-parlemen untuk apa? Menggolkan syariat Islam, dan kita sebagai seorang muslim berupaya untuk mendukung orang-orang yang mau menegakkan syariat Allah di peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Walau ini memiliki membutuhkan perjuangan yang cukup panjang dan cukup lama. Begitu yang lebih. Baik, syukron jazakallahu khair Ustaz ya. Mungkin satu aja ya, Ustaz? Ya, boleh. Satu lagi ya? Satu juga boleh, 2 juga boleh, silakan. Baik. Yang berhubungan dengan tadi ya. Ini saya ambil yang berhubungan, Ustaz. Ya. Nah, ini izin bertanya tentang argumen bahwa pemerintah kita adalah togut karena tidak berhukum dengan hukum Allah dan kita haram berhukum dengannya. Bagaimana itu, Ustaz? Satu lagi, Ya. apabila berkaitan dengan hukum Nabi, kita tidak membencinya, tapi belum melaksanakannya karena merasa berat melaksanakannya. Apakah juga dihukumi kafir, Ustaz? Ya. Yang pertama bahwa yang dimaksud dengan togut pada prinsipnya adalah yang pertama tidak beriman kepada Allah. Perhatikan, togut itu yang tidak beriman kepada Allah dan menolak hukum atau berhukum sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kita katakan seorang togut kalau dia tidak beriman kepada Allah dan tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Indonesia apakah termasuk dalam hal tersebut? Saya katakan belum termasuk. Kenapa? Yang pertama, kita punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita punya Pancasila yang notabene-nya adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kita punya pemimpin yang KTP-nya atau yang statusnya adalah Muslim. Dan kita nggak bisa mengatakan hukum ini hukum togut, nggak bisa. Kenapa? Karena komponennya masih termasuk dalam hukum Islam, ya, termasuk dalam hukum Islam yang disyariatkan. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak mau menerapkan syariah, kalau dia alasannya ya berat, tidak mampu, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kepada Allah rahmati supaya Allah mudahkan. Tetapi kalau dia tidak mampu karena sengaja menolak, ya, enggan dan mengajak orang lain untuk tidak mengamalkan, dan dalam hal ini dia sudah murtad,
ya keluar dari millah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan diaturkan kepada Ustaz Afi. Baik. Mengingat waktu sudah pukul 5 lebih ya tadi beberapa pertanyaan yang masih ada nanti saya sampaikan ke Ustaz Afi yang bisa dipersiapkan untuk dijawab pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, malah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafatul majelis. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, menginformasikan kepada para jemaah peserta KIF bahwa untuk materi ibadah yang akan diberikan oleh Ustaz Sulhan akan diundur pada hari Ahad besok pada pukul 4. Karena suatu hal memang butuh persiapan. Kami mengingatkan sekali lagi bahwa KIF materi ibadah dengan Ustaz Sulhan akan diundur besok Ahad pada pukul 4 sore. Begitu saja, terima kasih. Semoga Allah memberikan keberkahan, perlindungan, dan juga keistiqomahan kita untuk menjaga akidah ini hingga menjemput husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.